Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan kamilatan wa salim salaman kaman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ati'uhu faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Au kama qala wa ma anakumur rasulu fahdhuhu wa ma nahakum anhu famtahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayn lam tadhillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatin nabi. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat Pak ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat, kemudian diberikan kebarokahan dalam umur kita, barokah dalam rezeki kita, diberikan umur yang panjang yang bermanfaat, yang akan bisa menambah manfaat kehidupan kita, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat kita. Tentu pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkaruniakan kepada kita begitu besar nikmat taufik dan hidayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, kekuatan, dan juga nikmat silah ukhuwah di antara kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah, bisa berkumpul di musola yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban-kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan bagian dari syariat yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi pula, yaitu insya Allah kita lanjutkan dengan aktivitas thalabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga juga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga seluruh orang-orang yang beriman hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam barisan orang-orang yang istiqomah, istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam memegang teguh risalah yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW secara kafah, tidak memilih-milih dan tidak memilah-milah dari syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga kita diaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi, yang kita berharap mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah telah
memilih kita, menjadikan kita menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW, menjadikan kita menjadi bagian dari orang yang beriman, orang yang memilih akidah Islam dalam mengarungi kehidupan kita ini, di mana akidah Islam kita jadikan sebagai landasan dalam kehidupan kita. Di mana dalam ajaran Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kita untuk senantiasa taat dan terikat dengan tuntunannya, ya, senantiasa taat dan terikat dengan syariahnya. Tuntunan yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, tuntunan yang terangkum dalam syariat Islam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana ayat yang disebutkan di atas, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dan juga Allah berfirman, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu ambillah, dan apa-apa yang dilarang Rasul maka tinggalkanlah. Wa ma'atakumur Rasul fakhduhu wa manahakum anhu fantahu. Ya. Nah, dari setiap ketaatan, ya, dari setiap ketaatan kita kepada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, itu akan membawa kebaikan dan pahala bagi orang yang melaksanakan ketaatan itu, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, bagi siapa saja yang melanggar perintah-perintah Allah dan senantiasa mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan membawa bencana dan juga malapetaka. Ini yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kam min qaryatin ahlakunaha faja'aha ba'suna bayatan auhum qailun. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan, kata Allah. Maka datanglah siksaan kami kepada mereka yang menimpa penduduk itu di waktu mereka berada di dalam keadaan malam hari atau waktu-waktu istirahat mereka di siang hari. Ini Allah memperingatkan kepada orang-orang, kepada manusia, bahwasanya betapa banyak pada masa yang lampau, pada masa kaum nabi-nabi terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kejadiannya bisa saja kejadiannya terjadi di malam hari ataupun waktu-waktu istirahat di siang hari. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 4, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengazab umat-umat terdahulu karena keengganan mereka untuk taat dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Serta tidak jarang kaum-kaum nabi-nabi terdahulu itu senang melanggar larangan-larangan Allah. Sebagaimana yang kita banyak saksikan atau kita dapatkan maklumat sabiqoh atau informasi-informasi dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
bahwasanya dulu Allah Subhanahu wa taala telah menenggelamkan kaumnya Nabi Musa atau pasukannya Fir'aun ke dasar lautan. Ya. Juga Allah telah menimpakan hujan batu kepada kaumnya Nabi Lut yang senantiasa melakukan pelanggaran, yaitu melanggar fitrah manusia dengan berhubungan sesama jenis. Dan hal itu juga banyak terjadi saat ini akibat sistem hukum manusia, perbuatan manusia saat ini dilandaskan pada sistem kapitalisme, liberalisme. Itu banyak juga terjadi saat ini apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan banjir bandang kepada kaumnya Nabi Nuh. Ya. Dan lain sebagainya. Masih banyak sekali kalau kita membaca Al-Qur'an itu sejarah-sejarah kaum terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat pelanggaran yang mereka kerjakan. Nah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas setiap manusia itu pasti akan terjadi. Jika mereka taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan selamat. Dan jika mereka durhaka, mereka ingkar, mereka melanggar, maka mereka akan menuai kecelakaan dan kebinasaan. Ini sudah banyak diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik melalui kalamullah dalam Al-Qur'an maupun kalamnya Kanjeng Nabi, yaitu dalam hadis-hadisnya. Jamaah rahimakumullah. Nah, apabila pelaku maksiat itu adalah orang-orang biasa, individu-individu yang tidak memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat, bukanlah tokoh atau pemimpin-pemimpin masyarakat, maka itu konsekuensinya tidaklah terlalu berbahaya. Dampaknya tidak akan mengakibatkan kerusakan yang begitu luas. Paling yang akan rugi adalah pelaku individu yang melakukan pelanggaran. Misalnya ada seseorang yang tidak mengerjakan sholat fardu 5 waktu, itu tidak akan mengakibatkan kerusakan secara meluas di tengah-tengah masyarakat. Ada seseorang yang tidak mengerjakan puasa di bulan Ramadan, padahal tahu itu adalah wajib. Tetapi apabila itu yang melakukan adalah seorang individu yang tidak memiliki pengaruh di tengah-tengah umat, maka dampaknya hanya terhadap orang yang tidak mengerjakan perintah Allah itu saja. Dia akan rugi di hadapan Allah SWT pada individu yang melanggar saja. Akan tetapi apabila kemaksiatan itu dilakukan oleh seorang tokoh umat, seorang yang memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat, apabila pelanggaran atau kemaksiatan itu dilakukan oleh seorang pemimpin masyarakat atau bahkan pemimpin negara, maka selain dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bahwa terhadap dirinya dosa itu akan ditanggung, dia akan rugi karena akan mendapatkan dosa di sisi Allah SWT terhadap perbuatan kemaksiatannya itu. Apakah cukup di situ? Tidak. Dia juga akan bertanggung jawab, dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambilnya yang menyangkut kehidupan manusia yang berada di bawah kepemimpinannya. Yes.
Sebagaimana misalnya seorang pemimpin memutuskan sebuah kebijakan yang sebenarnya itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah kemudian dihalalkan, maka itu akan berdampak pada kerusakannya terjadi di tengah masyarakat. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang diminta oleh Allah untuk memimpin rakyat, memimpin umat, memimpin masyarakat, sedangkan pada hari kematiannya dia meninggal dalam keadaan mengelabui atau menipu rakyat yang dipimpinnya, kecuali Allah haramkan surga atas dirinya. Rugi nggak, Pak? Tentu rugi. Setiap manusia itu pasti akan mengharapkan kebahagiaan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Sementara pemimpin yang melakukan kemaksiatan terkait masalah misalnya kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, itu kemudian dibuat kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengalami kerugian terhadap dirinya baik kehidupan di dunianya maupun di akhiratnya. Nah, Imam Nawawi menjelaskan di dalam syarahnya kenapa seorang pemimpin yang melakukan hal demikian itu diharamkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia diharamkan masuk surga karena diperkirakan telah menghalalkan perbuatan yang sebenarnya hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa contohnya? Contoh menghalalkan perbuatan yang diharamkan Allah adalah misalnya yang sangat nyata, yang sangat nampak di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, itu adalah riba. Ya. Riba itu jelas-jelas diharamkan oleh Allah, bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan Allah akan menyatakan berperang dengan orang-orang yang memakan riba. Ya. Akan tetapi riba itu justru dijalankan. Seperti misalnya dalam negeri yang kita saat ini berada di dalamnya, itu para penguasa, para pemimpin-pemimpin kita dalam menyusun APBN, anggaran pendapatan belanja negara, itu selalu dilekatkan dengan aktivitas ribawi. Ya. Bagaimana tidak, untuk mengadakan APBN, menyusun APBN itu yang pertama adalah meminjam ke IMF atau Bank Dunia, dan juga untuk memenuhi kebutuhan APBN negara mengutip pajak yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah sesuatu yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait riba misalnya, Allah Subhanahu wa taala sudah jelas menyatakan bahwa wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sementara pinjaman ke IMF, Bank Dunia atau lembaga-lembaga lain dunia yang kemudian dijadikan penopang APBN ini tentu selain bersyarat dia juga berbunga. Kalau di tengah-tengah kita, di tengah masyarakat yang kecil, itu bunga itu biasanya dilekatkan dengan aktivitas rentenir, bank plecit, bank apalah namanya, yang misalnya memberikan pinjaman kepada para pengusaha-pengusaha kecil, kemudian setiap hari ditagih, dan itu juga berbunga. Nah, itu tentu adalah perbuatan yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Atau juga kebijakan yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala,
Yang dilakukan oleh penguasa itu adalah seperti menyerahkan pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain riba dan pajak, itu juga menyerahkan pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti migas dan mineral, batu bara, dan yang belakangan yang sempat viral itu adalah nikel ya, nikel di Papua itu juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, di mana menyerahkan hal-hal tersebut di atas kepada swasta, baik swasta lokal maupun kepada asing dan asing. Padahal semuanya tadi, yaitu pengelolaan sumber daya alam, itu seharusnya menurut syariat Islam itu harus dikelola oleh negara dan hasilnya seluas-luasnya untuk digunakan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Sebagaimana Kanjeng Nabi pernah bersabda, manusia itu berserikat atas 3 hal ya. Manusia itu berserikat atas 3 hal, yaitu dalam padang gembalaan, atau bisa turunannya itu bisa dimaknai sebagai hutan belantara, kemudian air dan turunannya, serta api beserta turunannya. Api ini maksudnya adalah sumber api, atau bahasa kita adalah sumber energi. Jadi terkait 3 hal tersebut, manusia sama-sama memilikinya, manusia sama-sama memiliki hak atasnya. Karena itu Allah SWT menghendaki hal ini harus menjadi hak dasar manusia, yang itu merupakan kebutuhannya, semua orang membutuhkan, maka itu harus dikelola oleh negara dan dikembalikan hasilnya kepada seluruh rakyat atau seluruh warganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka walaupun seseorang itu adalah pemimpin yang jujur dan merakyat misalnya, tidak melakukan korupsi, dia juga mengerjakan sholat, bahkan sholatnya berjamaah, membuat aturan kalau misalnya ada rapat dan lain sebagainya, waktu mendekati sholat harus berhenti misalnya, gitu kan? Dan juga melakukan kewajiban-kewajiban lain yang terkait kewajiban-kewajiban individu. Akan tetapi jika ada perkara yang dihalalkan Allah kemudian diharamkan, ada perkara yang diharamkan oleh Allah kemudian dihalalkan, maka Rasulullah SAW mengharamkan pemimpin itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini kenapa? Karena keputusan yang diambilnya bisa menyebabkan kerusakan dan menimbulkan kemudharatan kepada masyarakat, yang ujung-ujungnya kezaliman terjadi di tengah-tengah umat manusia. Ya. Karena apa? Sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah itu beserta potensi atas dirinya. Jadi manusia itu semuanya punya potensi diri, yaitu manusia punya hajatun ummawiyah, manusia punya kebutuhan pokok, juga manusia punya kebutuhan yang namanya naluri atau ghorizah. Nah, atas seluruh kebutuhan tadi manusia butuh memenuhinya. Kalau kebutuhan pokok manusia tidak bisa memenuhi, maka secara terus-menerus tidak terpenuhi, maka kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi secara terus-menerus itu akan mengakibatkan kerusakan pada diri manusia, bahkan bisa menimbulkan kebinasaan atau kematian. Sebagaimana contoh misalnya, manusia itu butuh makan. Seandainya dia tidak memenuhi kebutuhan makannya secara terus-menerus, maka dia akan mati. Manusia juga butuh memenuhi kebutuhan ghorizahnya.
Di antara ghorizah atau naluri-naluri manusia itu adalah ada ghorizatut tadayun, ada ghorizatun nau, ada ghorizatun baqa. Kebutuhan naluri beragama, naluri mempertahankan diri, dan juga naluri mempertahankan keturunan atau naluri seksual. Semuanya membutuhkan pemenuhan atas hal tersebut. Akan tetapi ketika pemenuhan kebutuhan naluri-naluri tadi ketika tidak terpenuhi, maka dia akan mengakibatkan tidak mengakibatkan kebinasaan atau kematian, tetapi hanya akan mengakibatkan kegelisahan atau manusia tersebut tidak bisa bahagia. Maka kewajiban bagi seorang pemimpin ini harus memenuhi kebutuhan warganya terkait akan kebutuhan masyarakatnya, termasuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya, kebutuhan-kebutuhan nalurinya. Maka dalam membuat aturan itu harus dalam rangka untuk itu, pemenuhan itu. Nah, ketika pemenuhan itu tidak bisa diwujudkan oleh sebuah negara yang memiliki pemimpin, maka pemimpin itu sesungguhnya dia telah melakukan kezaliman. Nah, terkait dalam komponen menyusun APBN misalnya adalah dengan menggunakan pilar pinjaman luar negeri sebagai contohnya. Kemudian dalam pinjaman itu ada syarat yang harus dipenuhi, ada letter of intent, ada ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh sang peminjam, gitu, terhadap orang yang memberikan piutang. Maka tentulah kita telah kehilangan kemerdekaan, karena nggak ada negara-negara yang disebut sebagai negara donor yang memberikan pinjaman itu kemudian tidak ada syarat-syarat tertentu yang disyaratkan oleh mereka dalam rangka memberikan pinjaman. Maka dengan jebakan pinjaman itu kemudian kemerdekaan yang saat ini sedang ramai kita peringati, ini terkadang kemerdekaan itu kemudian terampas oleh syarat-syarat dalam aktivitas utang piutang yang dilakukan oleh negara. Ya. Maka tentu hal itu akan merampas atau menghilangkan kemerdekaan dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian juga dengan menyerahkan pengelolaan sumber daya alam milik umat kepada swasta maupun asing, menjadikan masyarakat menjadi objek konsumsi, ya, menjadi objek konsumsi, menjadi pangsa pasar, ya. Jadi masyarakat itu bukan rakyat yang harus dilayani, dipenuhi kebutuhannya, tetapi kemudian rakyat menjadi pangsa pasar, di mana dia harus mengeluarkan biaya besar untuk memperoleh berbagai macam kebutuhan yang diperlukan. Maka tidaklah aneh ketika BBM, gas, di mana beberapa waktu lalu sempat di masyarakat kita kelangkaan gas, sampai nyari kemana-mana kesusahan gitu. Dan juga listrik ini senantiasa naik harganya sampai batas yang tidak mampu dibayar lagi oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Barangkali yang tiap hari punya pendapatan atau tiap bulan punya gaji yang besar mungkin tidak terlalu berdampak. Akan tetapi bagaimana dengan masyarakat miskin yang berada di pelosok-pelosok sana? Mereka sangat mengalami kesusahan. Ya. Karena apa? Karena negara bukan memberikan pelayanan untuk menyediakan energi murah untuk masyarakatnya, akan tetapi karena produsen swasta dan juga asing yang telah diberikan hak untuk mengelola tadi, menjual untuk mencari keuntungan yang besar sebesar-besarnya. Karena apa? Mereka punya apa yang disebut dengan prinsip ekonomi, mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dan meraup keuntungan atau
laba yang sebesar-besarnya. Itu prinsip mereka. Maka kalau sudah hubungan antara negara dengan rakyat seperti penjual dan pembeli, itu kewajiban negara sebagai pelayan itu akan hilang. Negara akan beralih menjadi sebagai pengusaha yang kemudian menjadikan rakyat sebagai pangsa pasarnya. Sehingga apa? Para penguasa itu menambah kezalimannya terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Seperti misalnya juga menopang APBN dengan pajak yang tinggi, yang saat ini juga sedang melanda negeri kita. Bahkan bukan hanya di daerah ini, hampir menyeluruh ke seluruh negeri. Yang kemarin sempat viral itu di Pati, kemudian saat ini di Bone yang sedang masih ramai menuntut, di mana peningkatan pajak itu begitu luar biasa besarnya. Ada yang di Pati kemarin mencapai 250%. Kemudian sempat dengar kemarin di Cirebon itu sampai 1000% begitu. Yang dimana ada yang harus membayar PBB awalnya setiap tahunnya itu hanya sekitar 66.300.000, kemudian di tahun ini harus membayar sebesar 65 juta. Ini adalah perbuatan pemimpin yang mencekek rakyatnya, melakukan kezaliman yang luar biasa, di mana hal tersebut akan menjadikan negeri ini menjadi gaduh, menjadi kacau balau. Rakyat demo di mana-mana, sebagaimana yang kita saksikan tiap hari di media-media massa, baik media sosial, media cetak maupun media televisi. Yang berakibat apa? Kerusuhan terjadi, bentrok antara rakyat dan aparat tidak bisa lagi dihindarkan, ya kan? Rakyat yang menuntut haknya, rakyat yang protes kepada penguasa agar tidak dinaikkan pajak yang tinggi, kemudian mereka dipukuli oleh aparatnya. Padahal aparat juga berasal dari anak-anak rakyat, gitu loh. Ini adalah sesuatu yang tidak semestinya terjadi ketika aturan itu mengikuti aturan-aturan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Agama ini, yaitu Islam, diturunkan oleh Allah ini dalam rangka untuk menjaga keharmonisan kehidupan manusia. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu Allah menyatakan bahwa menciptakan manusia, menurunkan manusia di bumi ini sebagai khalifah Allah, sebagai wakil Allah dalam mengurus bumi agar manusia itu memakmurkan bumi, bukan menghancurkan atau merusak bumi. Gitu. Nah, kalau manusia hidup, kemudian di tengah-tengah manusia itu, di tengah-tengah masyarakat yang hidup itu ada sebuah organisasi negara yang kemudian mengambil alih kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat, kemudian kepemimpinan itu merusak atau mengakibatkan kehidupan yang tidak harmonis di tengah-tengah masyarakat karena terjadinya kezaliman penguasa terhadap rakyatnya. Ini yang terjadi bukan keharmonisan kehidupan, tapi yang terjadi adalah kerusakan dan bisa jadi akan mengakibatkan kebinasaan. Bahkan para ulama-ulama terdahulu ada yang menyatakan bahwa sebuah negeri itu akan hancur apabila negeri itu menjadikan pajak itu sebagai penopang kehidupannya, mengambil pajak yang tinggi kepada rakyat. Kenapa? Karena dengan meningkatkan atau mengambil pajak yang tinggi itu akan menjadikan rakyat semakin susah untuk mendapatkan penghidupan. Lapangan pekerja menjadi susah, mendapatkan rezeki menjadi sulit, mencari nafkah menjadi susah. Dengan susahnya mencari nafkah, tapi negara kemudian tetap saja mengutip pajak yang tinggi, memberikan kewajiban yang berat terhadap masyarakat, sehingga apa? Masyarakat sulit untuk
mendapatkan penghidupan yang layak. Maka pada ujung-ujungnya apa? Akan terjadi kehancuran bagi negara itu sendiri. Nah, maka jika kita telah menyaksikan di tengah-tengah kita kehidupan kepemimpinan yang begitu merusak, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka kita sebagai orang yang beriman, mari kita berikan nasihat kepada para penguasa itu dengan cara yang benar. Agar apa? Agar mereka mau bertobat dan meninggalkan kemaksiatan itu. Kenapa? Kalau kita tidak memberikan nasihat kepada mereka, maka kemaksiatan yang mereka lakukan, mereka anggap adalah sebuah kebenaran. Maka dari itu, tobatnya para pemimpin itu pasti akan berdampak positif kepada masyarakat, membawa kebaikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Bahkan kehidupan negeri ini akan dilimpahi, dipenuhi oleh keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, agar pemimpin itu mau menerapkan syariat Islam secara sempurna, bukan menjalankan yang satu dengan meninggalkan yang lain, atau memilih sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Karena Islam adalah syariat yang utuh dan juga mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena Islam itu adalah agama yang samilan wa kamilan, agama yang sempurna dan menyeluruh, yang menyangkut masalah kehidupan individu, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bahkan bernegara, itu seluruhnya diatur oleh Islam. Maka agar kehidupan kita berbangsa dan negara ini menjadi kehidupan yang harmonis, maka ketika di tengah-tengah kehidupan kita diterapkan hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum yang dikehendaki oleh Allah, kita sebagai orang yang beriman berkewajiban untuk menasehati penguasa sebagai muhasabah lil hukam, ya, muhasabah lil hukam, dalam rangka menghentikan kezaliman yang dilakukan penguasa kepada masyarakat, kepada rakyatnya. Nah, pemimpin yang menerapkan Islam secara total dan juga memimpin dengan hanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW serta para sahabatnya ridwanullah alaihim, jika pemimpin itu seperti itu, maka pemimpin tersebut bahkan akan mendapatkan atau akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi, ada 7 golongan yang Allah naungi di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Ini sebagaimana di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan jika kita menghendaki kehidupan negeri kita yang sesungguhnya Allah SWT telah mengkaruniakan ke dalam negeri kita ini karena karunia yang sangat luar biasa. Negeri kita dikaruniakan kekayaan alam yang luar biasa, yang melimpah ruah. Maka agar bertambah keberkahannya, kita harus berhukum kepada hukum yang dikehendaki oleh Allah, karena itu merupakan wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minasyama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Dan sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti akan kami anugerahkan kepada mereka keberkahan yang didatangkan dari langit dan dikeluarkan dari bumi. Akan tetapi karena mereka itu melakukan kedurhakaan terhadap ayat-ayat kami, maka kami timpakan kepada mereka bencana diakibatkan karena perbuatan yang mereka kerjakan. Maka sebagai orang yang beriman, kita senantiasa
tidak boleh diam melihat kemungkaran yang terjadi, yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita, agar kehidupan kita bisa barokah, baik barokah dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun kehidupan bernegara kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan semata-mata karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu, atau sesuatu yang datang dari hawa nafsu saya, maka saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada jemaah sekalian. Afakum minkum. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa qiyamatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.